Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Giri Purbasari Sembada dengan NIM 22811334115. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI dengan materi Kode Etik. Kode etik profesi adalah suatu desakan bimbingan moral, suatu profesi tertentu, atau daftar kewajiban melaksanakan profesi disusun anggota itu sendiri. Maka, kode etik profesi mengandung nilai-nilai etis yang diterapkan sebagai sarana bimbingan pengendalian yang seharusnya pemegang profesi bertindak dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi tumbuh dari dalam lembaganya sendiri, yang mengikat secara moral yang tergabung dalam organisasi yang satu dengan yang lain. Kode etik profesi memiliki rumusan yang berbeda-beda, baik dari norma atau ruang lingkupnya. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan salah atau benar, baik atau buruk. Etika akan memberikan semacam batasan yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Etika berasal dari prinsip-prinsip moral yang ada dan difungsikan sebagai alat untuk menghakimi tindakan yang secara logika rasional umum yang dinilai menyimpang dari kode etik. Pengelola profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah untuk menentukan sikap yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan, perilaku dalam pengelolaan profesi dapat membawa akibat negatif yang jauh terhadap klien, di mana kenyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa kalangan pengelola profesi itu membutuhkan adanya pedoman yang konkret bagi perilaku profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adat atau kebiasaan baik. Menurut KBBI, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak atau benar salah yang dianut masyarakat. Selain itu, etika juga diartikan sebagai aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam masyarakat. Etika sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin yaitu profecus, yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang berlandaskan pendidikan keahlian atau keterampilan kejuruan tertentu. Selain itu, profesi juga diartikan sebagai seseorang yang memperoleh penghasilan dari pengetahuan atau pengalaman khusus mereka. Berdasarkan pengertian-pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa kode etik profesi adalah perilaku seseorang atau perbuatan yang dianggap harus diikuti oleh aktivitas profesional. Kode etik berperan sangat penting pada suatu profesi. Agar suatu profesi dapat berjalan dengan benar, maka perlu diikat dengan suatu norma tertulis yang disebut dengan kode etik. Kode etik memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan dan sebagai sarana pengendalian sosial bagi masyarakat atau atas potensi yang bersangkutan. Kemudian, kode etik tentunya juga memiliki tujuan, yaitu 1. Untuk menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien institusi dan masyarakat pada umumnya. Kedua, untuk membantu ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika mereka menghadapi dilema-dilema dalam pekerjaan. Yang ketiga, menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dalam anggota-anggota tertentu. Yang keempat, mencerminkan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, etika menjamin bahwa anggota profesi akan menaati kitab UU Etika Profesi dalam pelayanannya. Yang kelima, sebagai dasar,
untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari ahli tenaga profesi. Yang keenam, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang ketujuh, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang kedelapan, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kesembilan, menentukan baku standarnya sendiri. Beretik tentunya juga memiliki beberapa prinsip, di antaranya yaitu 1. Prinsip otonomi. Di dalam prinsip ini, diharuskan setiap pelaku profesi mempunyai wewenang dan kebebasan bekerja dan berpendapat sesuai dengan profesi yang dimiliki. Prinsip otonomi menuntut agar setiap kaum profesional mempunyai dan diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Dengan itu, setiap orang memiliki hak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu berdasarkan etika profesi yang berlaku dalam profesi tersebut. Yang kedua, terdapat prinsip integritas moral. Di dalam prinsip ini mengharuskan setiap pelaku profesinya untuk konsisten memiliki moral dan kejujuran dalam melaksanakan profesinya. Pelaku profesi harus bersikap adil, mementingkan profesi, dan memikirkan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, terdapat prinsip keadilan, yaitu menjunjung tinggi prinsip keadilan kepada anggota profesi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Prinsip ini menuntut anggota profesinya untuk memberikan pelayanan kepada siapapun yang menjadi haknya, terutama jika profesi tersebut di bidang pelayanan masyarakat. Yang keempat, terdapat prinsip tanggung jawab. Di dalam prinsip ini mengharuskan setiap pelaku profesi untuk mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil pekerjaannya. Selain itu, kesadaran tanggung jawab juga harus dilakukan untuk kehidupan orang lain dan masyarakat umum. Berikut saya akan memberikan contoh penerapan kode etik pada seorang administrasi perkantoran. Seorang administrasi perkantoran bertugas untuk memberikan data perlengkapan yang ada dalam perusahaan, menyusun secara lengkap dan urut serta meruntut segala kegiatan administrasi sesuai dengan tanggal kegiatan, meliputi menyajikan inventarisasi perlengkapan barang masuk dan keluar, menyusun berbagai macam surat masuk dan keluar, menyusun dan mengatur arsip menggunakan alat-alat kantor. Dan yang ketiga, menyusun hasil laporan secara rinci. Sekian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.